Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum belajar kita awali dengan membaca doa. Silakan Mawar untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ernawati, Hadirah. Mawardiana, Hadirah, Bu. Piliani. Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Anak-anakku semua, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi, kita harus semangat dalam belajar dan mematuhi protokol kesehatan, ya nak? Ya, Bu. Coba kita perhatikan di sekeliling kita saat ini di berita banyak tentang kematian akibat COVID. Nah, itu salah satu tanda-tanda apa, nak? Coba, Bu. Kiamat kecil, Bu. Ya, benar. Yang akan kita bahas hari ini mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Apa, nak? Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, silakan kalian saksikan video tentang tanda-tanda kiamat. Setelah itu dianalisis dan dipresentasikan di depan, ya nak? Ya, Bu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. 2. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, dianggapnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. 3. Tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Hufaili. Salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Hufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat samawiyah atau tanda langit, seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman.
Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa, dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardhiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi dua. 1. Tanda kiamat sugro atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. 2. Tanda kiamat kubro atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Silakan Mawar untuk maju ke depan mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, Bu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis video tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kubro di antaranya yaitu 1. Munculnya Imam Mahdi, 2. Munculnya Dajjal, 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, 4. Munculnya dabbah atau binatang melata, 5. Matahari terbit dari barat. Sekian, Bu. Bagus Mawar. Kita beri aplaus untuk Mawar. Terima kasih, Bu. Selamat. Anak-anak semua perhatikan ke depan ya. Ya, Bu. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan lagi setelah kehidupan ini yang bersifat abadi. Anak-anak, Ibu ada satu permainan. Permainan apa, Bu? Permainan ini peraturannya saat musik dihidupkan dan spidol ini dijalankan, setelah itu musik dimatikan, dan ini berhenti, kalian akan menjawab satu pertanyaan dari ini. Baik, Bu. Mulai ya. Ya, Bu. Mawar yang harus menjawab pertanyaan dari ini. Kiamat itu terbagi dua. Ya. Satu kiamat kubro dan 2 kiamat sughra. Kita lanjutkan lagi permainannya ya. Ya, pilih. Bu, memberikan satu pertanyaan. Coba sebutkan tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubro di antaranya, Bu, matahari terbit dari barat, munculnya api, hancurnya Ka'bah, munculnya dabbah, adanya Ya'juj dan Ma'juj, lenyapnya atau hilangnya Al-Quran, Bu. Super. Beri aplaus untuk Lili. Terima kasih, Bu. Kita cukupkan permainan tadi ya, Nak. Iya, Bu. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Bu, silakan untuk dikumpulkan tugasnya. Bu,
kesimpulan materi kita hari ini. 1. Kiamat terbagi menjadi 2. 1. Kiamat kubro, 2. Kiamat kubro. Selanjutnya, adapun tanda-tandanya. 1. Kiamat kubro terjadi bencana alam, kematian, perbudakan, jika kamu wanita lebih banyak dari itu. Dan kiamat kubro, 1. Munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj, matahari terbit dari barat, dan munculnya Ka'bah. Terima kasih, Bu. Adapun kesimpulan materi kita hari ini bahwa hari akhir itu benar-benar ada dan wajib kita yakini. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari beriman pada hari akhir, pertama, munculnya rasa kebencian terhadap maksiatan. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin tentang kenikmatan akhirat. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.